Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Barekoten, peserta Lasar CPNS, golongan 2, angkatan 15, kelompok 2, NDH 20, Kabupaten Kota Baru, tahun 2025. Saya sebagai bidan terampil di Puskesmas Sungai Durian. Yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Fanani, MED, yang telah memberikan materi serta pengarahan pada agenda pertama di sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas agenda pertama dengan judul Analisis Isu Efektivitas Kinerja berdasarkan tupoksi. Untuk kerangka tugas yang akan dipaparkan, yang pertama yaitu mengenai tupoksi bidan terampil, yang kedua identifikasi isu, yang ketiga penapisan isu, yang keempat analisis akar masalah, dan yang kelima alternatif solusi. Ketentuan dalam peraturan mengenai jabatan fungsional terampil bidan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 Bab 4 Pasal 6. Tugas utama jabatan fungsional bidan adalah melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Uraian tupoksi bidan terampil terdapat 30 tupoksi. Poin yang pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan, fasilitasi informed choice dan atau informed consent, melakukan tindakan pencegahan infeksi, memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenasi, dan personal hygiene, memberikan vitamin atau suplemen pada klien asuhan kebidanan kasus fisiologis, memberikan vitamin atau suplemen pada klien asuhan kebidanan kasus fisiologis, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan, melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis, melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis, melakukan pengkajian pada ibu nifas, melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan, melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-4 sampai 28 pasca persalinan, melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan, melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan, melakukan fasilitasi inisiasi menyusu dini pada persalinan normal, melakukan asuhan bayi baru lahir normal, melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan, melakukan pelayanan keluarga berencana, oral, dan kondom, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,
pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. Melakukan pendataan sasaran pada individu, Push. Melakukan tabulasi sasaran pada individu, wanita usia subur, pasangan usia subur, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita. Mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau musyawarah. Dalam 30 tupoksi yang terpaparkan, terpilih 5 tupoksi yang masih belum optimal. Dalam 5 tupoksi tersebut, terangkatlah 5 isu atau masalah seputar efektivitas pekerjaan. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang kedua, belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan tali pusat bayi baru lahir. Yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan ibu mengenai IMD atau inisiasi menyusu dini pada persalinan normal. Yang keempat, belum optimalnya pengetahuan pada ibu hamil kurang energi kronik. Dan yang kelima, belum optimalnya tingkat kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan anemia. Dilakukan penapisan isu dengan metode AKPL, aktual, problematik, kekalayakan, layak, yang dimana saat dilakukan scoring pada 5 isu tersebut terdapat 3 isu dengan total skor tertinggi. Total skor tertinggi terdapat pada isu nomor 2 yaitu belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan tali pusat bayi baru lahir dengan total skor 19, dan total skor tertinggi kedua ada pada isu nomor 5 yaitu belum optimalnya tingkat kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan anemia. Dari 3 isu yang telah ditapis dengan metode AKPL, lalu dilakukan penapisan isu kembali dengan metode USG yaitu urgency, seriousness, dan growth. Setelah dilakukan scoring dengan metode USG, terdapatlah skor tertinggi dengan total skor 19 pada isu nomor 1 yaitu belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan tali pusat bayi baru lahir. Optimalnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan tali pusat bayi baru lahir. Dilakukan analisis akar masalah dengan metode Fishbone, yang mana men atau manusia kurangnya pengetahuan dalam merawat tali pusar bayi baru lahir, atau manusia disebabkan karena orang tua tidak tahu cara merawat tali pusat bayi baru lahir dengan benar. Lalu pada bagian material disebabkan karena penggunaan bahan yang tidak bersih dan steril dalam melakukan perawatan tali pusat bayi baru lahir. Lalu pada bagian metode, ibu atau orang tua di rumah masih menggunakan metode perawatan yang salah. Lalu pada bagian mesin disebabkan karena keterbatasan sarana kebersihan di rumah. Untuk alternatif solusi,
Isu belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan tali pusar bayi baru lahir. Akar masalahnya yang pertama, kurangnya edukasi yang efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga, budaya atau mitos yang bertentangan dengan cara perawatan tali pusat yang benar. Dan yang ketiga, akses informasi terbatas. Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama, peningkatan metode dan media edukasi. Memberikan demonstrasi langsung, pembekalan praktik mandiri. Kemudian yang kedua, mengoptimalisasi waktu dan dukungan, memberikan penyuluhan berkelompok, melibatkan keluarga, jadwal kunjungan terstruktur, dan berkolaborasi dan inovasi. Melakukan kolaborasi dengan kader kesehatan dan menggunakan teknologi atau manusia disebabkan karena orang tua tidak tahu cara merawat tali pusat bayi baru lahir dengan benar. Lalu pada bagian material disebabkan karena penggunaan bahan yang tidak bersih dan steril dalam melakukan perawatan tali pusat bayi baru lahir. Lalu pada bagian metode, ibu atau orang tua di rumah masih menggunakan metode perawatan yang salah. Lalu pada bagian mesin disebabkan karena keterbatasan sarana kebersihan di rumah. Untuk alternatif solusi, isu belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan tali pusar bayi baru lahir. Akar masalahnya yang pertama, kurangnya edukasi yang efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga, budaya atau mitos yang bertentangan dengan cara perawatan tali pusat yang benar. Dan yang ketiga, akses informasi terbatas. Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama, peningkatan metode dan media edukasi. Memberikan demonstrasi langsung, pembekalan praktik mandiri. Kemudian yang kedua, mengoptimalisasi waktu dan dukungan, memberikan penyuluhan berkelompok, melibatkan keluarga, jadwal kunjungan terstruktur, dan berkolaborasi dan inovasi. Melakukan kolaborasi dengan kader kesehatan dan menggunakan teknologi. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.